Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi PKN untuk kelas 11, masih dari modul 9 menebar asa di kancah dunia. Untuk kelanjutannya unit 2 menjalin persahabatan antar bangsa masih dengan saya Viniatus Soliha. Baik, jadi Indonesia ini merdeka pertama kali ini diakui oleh negara Mesir pada tahun 1947, kemudian dilanjutkan oleh Lebanon, Suriah, Palestina, Irak, Afghanistan, dan Arab Saudi. Kemudian untuk tahun pertama berdirinya negara Republik Indonesia ini, kita ini dihadapkan dengan munculnya kekuatan besar di dunia, yakni blok Barat, Amerika dengan ideologinya liberal, dan di pihak lain yakni blok Timur, Uni Soviet dengan ideologinya komunis. Pengaruh lain yakni adanya ancaman dari Belanda yang masih ingin menjajah bangsa Indonesia kembali, dan kondisi itulah kemudian yang menguatkan tekad bangsa Indonesia ini untuk merumuskan politik luar negeri. Pada tanggal 2 September 48, pemerintah mengumumkan pendirian politik luar negeri di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat yang berbunyi, tetapi mestilah kita bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia dan pro-Amerika. Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Jadi itu adalah argumen atau pertanyaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah berpendapat bahwa untuk tidak menjadi objek dari pertarungan politik internasional, tetapi harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yakni Indonesia yang merdeka secara menyeluruh. Dan keterangan inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan politik luar negeri Indonesia, yakni yang bebas dan aktif. Oke, dengan demikian Indonesia ini memiliki beberapa perjanjian, yakni Perjanjian Linggarjati ini dengan Belanda ya semuanya, pengakuan atas Republik Indonesia meliputi Jawa dan Madura, kemudian tahun 48 Perjanjian Renville, pengakuan meliputi Jawa dan Sumatera, kemudian tahun 49 Perjanjian Konferensi Meja Bundar, dan Indonesia ini dalam bentuk negara federal atau negara bagian, jadi negara ada bagian negara lagi. Kemudian tahun 50 diplomasi Indonesia ini berhasil mengembalikan keutuhan wilayah Republik Indonesia ini dengan membatalkan perjanjian konferensi Meja Bundar. Jadi kita resmi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Politik bebas aktif ini dipahami dengan sifat sebagai berikut. Bebas aktif yang artinya anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala hal dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Adapun tugas utama dari Kementerian Luar Negeri melalui diplomasinya yakni mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat internasional, menggalang solidaritas di segala bidang, dan dengan berbagai macam upaya memperoleh dukungan dan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Kemudian melakukan perundingan dan membuat Ini ada beberapa organisasi politik yang diikuti Indonesia untuk pertama kali, yakni 5 tahun pertama kemerdekaan Indonesia ini merupakan masa yang menentukan dalam perjuangan kemerdekaan tentang karakter politik luar negeri yang Indonesia ambil. Jadi semangat diplomasi perjuangan yang akhirnya meraih dukungan dari PBB tahun 1950. Kemudian tahun 55 Indonesia ini bersama India, Pakistan, Burma, dan Sri Lanka menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung, yang tujuannya yakni untuk meningkatkan kerjasama antar bangsa Asia Afrika, mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya dalam hubungan antar negara peserta, kemudian mempertimbangkan masalah-masalah khusus yang menyangkut rakyat Asia Afrika tentang kedaulatan nasional, rasisme, dan kolonialisme. Yang terakhir meninjau posisi Asia Afrika dan rakyatnya untuk meningkatkan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Hasil dari konferensi Asia Afrika yang dikenal dengan Dasar-Sila Bandung yakni menghormati hak dasar manusia, tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semuanya,
mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam negeri negara lain, menghormati hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri, dan tidak menggunakan peraturan atau pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, tidak melakukan tekanan terhadap negara, tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi apapun dengan menggunakan kekerasan, kemudian menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, dan memajukan kepentingan bersama dan menghormati hukum dan juga kewajiban-kewajibannya. Tugas utama Kementerian Luar Negeri diarahkan untuk memagari potensi disintegrasi bangsa, upaya membantu pemulihan ekonomi, upaya untuk peningkatan citra Indonesia, dan meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan. Demikian untuk materi PKN kelas 11 untuk modul 9 yang tadi kita bahas, modul unit 2 ya. Kemudian semoga apa yang tersampaikan ini bisa bermanfaat dan tetap semangat belajar ya. Tetap menjadi warga negara Indonesia yang berbudi dan mencintai negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.